Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Merupakan nikmat yang luar biasa bagi kita pada pagi hari ini bisa berkumpul untuk menambah ilmu dalam majelis ilmu dalam kegiatan fikih wanita. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga Nabi Muhammad SAW berkenan untuk memberikan syafaatnya kelak kepada kita semua. Amin ya Rabbal Amin, amin, amin. Baiklah, setelah minggu lalu kita sudah ada kuis dan juga pembahasan ulang mengenai materi-materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Azah. Dan itu sepertinya sangat menarik, Ustazah. Banyak dari kami yang, oh ternyata seperti itu gitu kalau ada konteksnya. Jadi kami lebih menarik dan juga lebih bisa aplikatif gitu. Nah, kemudian hari ini akan dilanjutkan lagi. Ada kuis ya, Ustazah? Dan Saya barusan nggak sempat bikin karena ya. Ya tidak apa-apa, Ustazah. Minggu depan insya Allah ya. Jadi barusan ya pokoknya istirahat dulu gitu. Ya, Ustazah, ya, tidak apa-apa, Ustazah. Iya. Berarti topiknya tentang haid dan juga istirahat. Haid. Jadi kuisnya langsung saya disebutkan aja. Okay. Siap, Ustazah. Baik, Ustazah, untuk lebih mengefektifkan waktu, kami persilahkan, Ustazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina qulubana futuhal 'arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Alhamdulillah pada kali ini Allah berikan kesempatan kita untuk mengulang lagi pelajaran ya. Saya fokuskan ke haid dan istihadah. Kenapa? Karena waktu soal kemarin itu kan lumayan banyak yang salah paham ya. Jadi saya ingin memastikan bahwa tentang ilmu wanita ini semuanya sama pahamnya gitu ya. Insyaallah. Jadi boleh ditulis aja mungkin ya pertanyaannya. Ya. Sudah kami tulis. Atau diingat-ingat mungkin ya satu. Sebelumnya kita bertawasul dulu ya, berharap apa yang kita pelajari ini dapat ridho Allah ya, menjadi kebanggaan Rasulullah dan juga mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak ya, dengan berkah kita mau mempelajari ilmu tentang wanita ya, fikih wanita yang paling penting itu adalah tentang haidnya. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il kutubil lati ta'lamna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya menjelaskan dulu. Nanti pertanyaan gitu mungkin ya. Karena kuisnya kalau nggak ada gambarnya itu kurang seru. Kurang seru kalau nggak ada gambarnya ya. Nggak apa-apa, Ustazah. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, sebelum dikasih materi berarti kasih pertanyaan dulu ya. Ya bisa, Ustazah. Jika ada orang wanita, kemarin ada tuh ya, yang japri ke saya, tanya, Ustazah, saya itu biasanya haidnya 3 hari atau 4 hari 1 bulan, gitu ya. Tapi kali ini, bulan ini dia baru keluar darah 1 hari. Terus saya tanya, ada nggak 24 jam? Oh iya ada, katanya 28 jam, kira-kira gitu ya. Kemudian seminggu berlanjut dari 28 jam itu ya, dia keluar darah lagi
Jadi keluar darah 28 jam, kemudian jarak 1 minggu keluar darah lagi. Nah, ini yang ditanyakan oleh orangnya, itu darahnya darah haid atau bukan? Nah, kira-kira apa nih? Silakan, boleh buka mikrofonnya masing-masing menjawab. Silahkan. Jika ada seorang wanita, saya ulangi lagi Ya. mungkin Ustazah ya. Boleh. Siapa tahu yang saya pahami salah. Jika ada seorang wanita biasanya haid 3 atau 4 hari dalam sebulan. Iya. Lalu keluar haid dalam bulan ini 1 hari, yakni 28 jam. 28 jam. Lalu seminggu berlalu dan seminggu berlalu setelah 28 jam tersebut keluar darah lagi. Nah, yang ditanyakan apakah darah itu darah haid atau bukan, gitu ya. Iya. Nah, silahkan yang tahu boleh jawab, langsung jawab aja. ini perlu kita pertimbangkan nggak dia 3-4 hari biasanya itu, Ustazah? Kembalinya ke rumus minimal haid dan maksimal haid. Ya. Seseorang dikatakan haid minimal berapa dan maksimalnya berapa. Kalau menurut saya ini masih darah haid bulan itu, Ustazah, belum bulan berikutnya. Yang lainnya silahkan, boleh. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Ustazah mau tanya. Rumus dikatakannya rumus itu haid setiap wanita udah maksudnya ini kan 3 sampai 4 hari itu di setiap wanita atau pukul rata semua wanita 7 hari itu gimana? Jadi rumusnya yang harus kita ingat itu satu, ya, minimal haid adalah 1 hari 1 malam. Paling sedikit disebut haid itu 1 hari 1 malam, berarti 24 jam genap. Kemudian maksimalnya paling banyak itu adalah 15 hari 15 malam, gitu ya. Kemudian ada lagi umumnya. Umumnya itu berarti rata-rata orang, rata-rata wanita itu mengalami haid 6 atau 7 hari. Ada yang di bawah 6, ada seperti tadi ya, kebiasaan si ibu itu 3 atau 4 hari gitu ya. Nah, kira-kiranya kasus si ibu ini bagaimana? Apakah itu haid atau bukan? Silahkan, gimana? Yang lain boleh. Ya. Istihadoh saya, Ustaz. Istihadoh, iya. Bu Ita ya? Istihadoh. Iya. Boleh yang lain, coba. Ada yang tadi mengatakan haid, yang Mbak Nida mengatakan masih haid. Terus Bu Ita masih istihadoh ya. Boleh yang lain? Aduh, saya takut salah juga, takut nggak pede. Kalau menurut saya itu masih darah haid karena biasanya dia itu kan dapatnya 3 sampai 4 hari. Gitu. Jadi dihitung dari kebiasaannya. Kalau saya nggak salah pengertian. 15 hari. Belum maksimal. Oh ya, oke. Jadi haid, tapi pertimbangannya 3 hari, 4 hari kan udah lewat sebetulnya. Belum 15 harinya. Iya. Gimana? Saya yang itu sama ibu Mbak Ita istihadoh itu. Istihadoh ya. Iya. Baik. Ada lagi yang mau jawab? Apa saya jelasin langsung? Silahkan. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustazah. Oke, ya. Jadi, kasus ibu tadi itu karena masih dalam lingkup maksimal haid. Ya.
Maksimal haid itu kan 15 hari 15 malam. Maka ketika ada darah, walaupun di luar kebiasaannya, ya, kebiasaannya 3 hari atau 4 hari, dia keluar lagi darahnya di hari ke berapa, seminggu berarti di hari ke-7 ya, hari ke-7 atau hari ke-8 keluar lagi. Selama itu masih dalam lingkup 15 hari 15 malam, ya, maka itu masih dikatakan haid gitu. Kenapa? Karena belum mencapai maksimal haid. 15 hari. Ya, bisa dipahami ya? Karena belum mencapai maksimal haid, masih dalam lingkup ya masa maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam gitu ya, walaupun di luar dari kebiasaannya ya, atau disebut adat. Adat itu adalah kebiasaannya. Lalu ketika kasusnya darah yang kedua ini lebih kuat gitu ya, kasusnya darahnya lebih kuat, keluarnya terus banyak gitu ya, misalkan seminggu jaraknya ya, kemudian dia keluarnya itu sampai 4 hari gitu ya, maka justru yang awal ketika yang pertama 28 jam ini darahnya darah lemah, jadi hanya keluar sedikit, keluar sedikit, keluar sedikit ketika dijumlah 28 jam, tapi seperti keputihan yang warnanya coklat gitu ya, darah lemah, betul-betul lemah, bukan darah segar gitu ya. Kan darah itu ada 5 ya, hitam, ya merah, kemudian coklat, ya oranye, atau kuning kemerahan, kemudian kuning keruh paling terakhir ya. Ketika oranye yang keluarnya atau kuning keruh gitu ya, coklat kuning ada coklatnya, itu termasuk darah yang lemah. Jadi kalau terbentur seperti tadi 28 jamnya itu darah lemah, kemudian yang keluar jarak 1 minggu keluar lagi 4 hari, maka yang haidnya itu 4 hari itu. Berarti yang 28 jam itu tidak dianggap haid ya? Tidak dianggap haid karena melihat dari kriteria darahnya. Makanya penting bagi kita untuk memperhatikan, oh ini darah kuat apa darah lemah ya gitu. Ini masuknya darah kuat atau darah lemah. Jadi dalam haid itu ada istilah yang disebut dengan mumayyizah. Mumayyizah itu apa? Wanita yang bisa membedakan darah, mana darah kuat, mana darah lemah. Ya, tamyiz itu kan artinya pembeda ya, membedakan gitu. Maka mumayyizah ini adalah wanita yang bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah lemah. Tuh, ya. Bisa dipahami ya kasus yang tadi ya? Ya Ustazah, boleh bertanya Ustazah? Boleh, silakan. Berarti untuk sholat yang ditinggalkan pada 28 jam itu tetap harus diqadha? Ya. Tapi kalau darah yang itu kalau darah seminggunya itu kuat. Ya, maksudnya dengan kasus yang tadi seperti tadi. Ketika kasusnya itu darah yang keduanya ini lebih kuat. Tapi kalau sama-sama kayak tanggal 28 jam itu sama terus aja. Tetap dihitung. Itu biasanya ciri-ciri yang menopause seperti itu. Ya, seringnya bingung gitu ya. Darahnya sedikit-sedikit atau yang ketika hormonnya terganggu ya, karena dia banyak pikiran, kemudian akhirnya pengaruh pada hormonnya, maka darah yang keluarnya itu sedikit gitu ya. Maka ya sama. Masih dalam lingkup haid. Patokannya selama masih dalam 15 hari 15 malam ya, maka itu adalah haid asalkan tidak lewat dari 15 hari 15 malam. Bisa dipahami ya? Yang masih bingung boleh tanya. Ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Silahkan. Berarti penting untuk kita juga tahu intensitas warna darah tadi ya, Ustazah? Iya, betul. Biasanya sih kita bisa lihat ya, kadang kan kalau
darah nggak lancar itu kan udah pikiran sendiri, aduh kok haidnya nggak lancar ya gitu kan, udah pikiran sendiri gitu. Iya. Gimana? Saya mau tanya Ustazah, Boleh, silakan. kalau kita dalam mau menuju menopause gitu ya, itu darah kadang-kadang suka setitik, itu masih dihitung darah atau gimana Teh? Ya. Jadi menopause itu adalah masa ketika bukan tidak haidnya, justru masa menuju tidak haid gitu ya. Jadi kalau sudah tidak haid itu bukan menopause lagi ya, sudah nggak haid disebutnya. Jadi menopause itu masa yang memang apa sih disebutnya? Mau mengakhirkan, mau menghabiskan ya? Perubahan hormon yang tadinya memproduksi sel telur ya, karena faktor usia, maka sel telur itu lama-lama tidak diproduksi lagi gitu ya, sudah tidak subur lagi gitu. Karena wanita memang ada batasan suburnya. Nah, masa menopause itu di tanda-tandanya ya, kemarin tuh sempat diskusi di grup masalah haid, ada kiai-kiai juga di situ, ada dokter-dokter juga ya membahas itu, bahwa menopause itu memang masih termasuk haid ya, disesuaikan dengan fikihnya apabila ya darah yang sedikit-sedikit itu ketika dijumlah totalnya 24 jam, maka itu semua haid. Jadi baik itu yang menopause atau yang sedang hormonnya ini enggak kurang bagus ya. Biasanya anak-anak remaja kebanyakan yang mengeluhkan, anak-anak remaja ini keluarnya sedikit gitu ya. Misalkan hari ini pagi jam 7 sampai jam 9 ada. Kemudian waktu mau sholat zuhur nggak ada. Pas waktu mau sholat asar ada lagi. Jadi sedikit terus. Itu ketika dijumlah sampai 5 hari misalkan ya, terus aja seharinya misalkan 6 jam. Dia catat, oh ini keluar ada. Pokoknya setiap sholat dicek. Ya, kuncinya bagi orang yang darahnya keluarnya sedikit-sedikit, ini harus sering cek ketika kita mau sholat. Dicek caranya adalah dengan tisu atau kapas, kita colek di bagian kemaluan kita. Kalau memang di situ ada warna darah, berarti haid masih ada. Ya. Jadi ketika sedikit-sedikit itu darahnya dijumlah 5 hari, satu harinya 6 jam, 6 dikali 5 maka 30 jam, maka 5 hari ini adalah haid. Ini memang tantangan sekali untuk yang darahnya sedikit-sedikit ya. Bisa dipahami mungkin ya? Jadi masih bisa disebut haid. Insya Allah. Terima kasih Teh. Sama-sama. Tanya Teh. Ya, ada lagi yang mau nanya dulu. Oh, Bu Ari. Nanya duluan deh. Iya, deh aku apa Bu Udi? Aku ya sebentar ya. Tolong dong tadi disebutkan normal sekali lagi macam-macam darah haid. Oh, macam-macam darah haid ya. Misalnya gini, ya, Bu Ari. Misalkan gini, biasanya misalnya darah haid itu yang fresh, yang masih segar itu dari hari keberapa sampai hari keberapa, terus setelah itu jadi agak dirinci, jadi kurang lebih nanti paham gitu ya, macam-macam darah haid itu. Kurang jelas suaranya Bu Ari. Mbak Nida bisa diulangi? Oke, bisa ya? Bisa kan? Assalamualaikum, bisa kan didengar? Iya. Di sini ramai soalnya. Ya, gimana Ibu? Tolong diulang lagi jenis-jenis darah haid. Misalkan tadi yang segar itu, yang masih merah segar itu biasanya berapa hari dari batas maksimal haid, terus yang warna kuning atau sudah agak menghitam gitu saja. Oh iya. Terima kasih. Untuk hari ya, itu masing-masing orang beda. Ya, karena kenapa kok mempelajari ilmu haid itu fardu ain, wajib bagi setiap wanita ya, fardunya menjadi tanggung jawab diri sendiri. Kenapa? Karena masing-masing wanita ini beda ya. Kasus di saya akan berbeda dengan di Mbak Nida. Kasus di Mbak Nida akan berbeda dengan di Teh Lia. Dan di
yang lainnya akan berbeda. Ya, yang harus diperhatikan ketika warna itu berubah. Biasanya itu berurutan. Ini sama ya. 5 kriteria darah ini itu sama dengan urutan darah yang ada di kesehatan. Ya. Jadi mulai dari hitam ke merah, kemudian seperti merahnya ini keping-pingan gitu ya, rada terlalu terang gitu merahnya. Kemudian ke coklat, kemudian ke coklat oranye ya, sampai ke kuning keruh itu masing-masing orang harinya berbeda. Yang paling diperhatikan intinya adalah jam berapa keluar ya, itu akan menjadi jam di mana genap 15 hari. Ya. Sering kan saya sampaikan ya, cara menghitung 15 hari 15 malam ketika seseorang keluar darah dari tanggal 1 jam 7 pagi ya. Maka genap 15 harinya itu kapan? Tanggal berapa? Bukan tanggal 15. 16. Ya. Tanggal 1 jam 7 pagi, maka genap 15 harinya pada tanggal 16. Tanggal berapa? 16. Jam 6 7 pagi. 16 ya, pada tanggal 16 jam 7 pagi. Jadi menghitungnya bukan 1, 2, tapi dari 1 ke 2. Ini jadi 2, 3, 4, 5, 6 ya. Seterusnya maka genap 15 hari 15 malam itu adalah pada tanggal 16-nya jam 7. Selama masa 15 hari 15 malam ini kita perhatikan berapa hari darah kuat ya. Darah kuat ini masih termasuk nih merah, coklat. Ya, hitam, merah, coklat itu masih ke arahnya ke kuat ya. Tapi kalau sudah coklatnya ke kuningan ya, oranye itu darah lemah. Bisa dipahami ya? Yang darah lemah tadi dari mana? Yang dari darah lemah tadi dari warna apa? Dari coklat oranye. Coklat yang kekuningan. Sampai ke kuning kering. Coklatnya itu dia juga sudah volumenya udah mulai sedikit gitu ya. Jadi tinggal lendir-lendir aja gitu. Kalau enggak tinggal sedikit, darahnya betul-betul sedikit. Nah, itu disebutnya darah lemah. Jadi hampir mirip-mirip keputihan ya Teh ya, keputihan Nah, agak iya, kuning-kuning gitu ya. Nah, biasanya yang menopause itu haidnya ya seperti itu terus. Atau ada darahnya mungkin sedikit gitu. Coklat, cuman coklat. Nggak seperti orang haid biasanya kan sampai penuh satu pembalut itu ya, 3 jam sekali ganti, 4 jam sekali ganti gitu ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Ustazah, Insya Allah, silakan. berarti kita menentukan berhentinya itu setelah darah lemah itu benar-benar Bening. setelah bening. Ya. Yang tidak berwarna. Jadi suci itu ketika pas kita cek warnanya bening, itu suci yang paling kuat. Jadi ada qaul yang paling kuat, qaul asoh, yang menjelaskan bahwa bening itu adalah tanda bersih. Ketika masih ada kadroh, masih ada keruh ya, itu masih dianggap warna darah. Sama, versi medis pun keruh itu darah. Tapi kalau misalkan gini, dia udah bening, subuh tuh bening, pas mau sholat zuhur kok ada lagi kuning. Nah, itu berarti bukan dari rahim, tapi dari getah keputihan. Ya. Perlu diperhatikan, itu jarang orang menyangka gitu ya. Maka harus sering kita mengecek, langsung dicolek ya. Jangan melihat di celana dalam, karena celana dalam itu kan udah jadi kering ya. Karena warna ketika kering itu dia akan berubah. Sebutnya apa? Terfermentasi apa? udah kena bakteri gitu ya, jadi warnanya berubah gitu. Jadi yang paling pas untuk mengecek darah warnanya ya, kita sudah suci atau belum ya dicolek. Pakai kapas atau pakai tisu kita colek ya. Oh, bening, berarti saya suci. Ketika mau sholat duha,
Subuhnya sudah suci, pas mau sholat duha di celana kok kuning. Oh, ini keputihan mungkin ya. Sering terjadi keputihan itu kan karena jamur ya. Jamur yang ketika kita pakai pembalutnya nggak bersih, jarang ganti pembalut, akhirnya setelah haid itu jadi jamurnya itu keluar getah, disebutnya getah keputihan. Keluarnya dari leher rahim, bukan dari rahimnya, tapi dari leher vagina, bukan dari rahimnya gitu. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Berarti wudhunya berarti harus wudhu lagi ya? Tetap harus wudhu lagi biarpun itu Kalau keluar kuning ya? Iya, wudhu, tidak perlu mandi. Iya. Kalau kuning setelah bening ya. Setelah pernah mengalami bening, kemudian dia keluar kuning lagi. Maka itu keputihan. Kita bersihkan saja, langsung wudhu seperti biasa. Gimana Bu Uli tadi ke ini? Ya, saya mau nanya tentang yang lamanya kebiasaan kita. Itu Iya. apa kaitannya gitu jadinya kalau misalnya seperti kayak kasus tadi disebut, tapi kita tetap menghitungnya di maksimal gitu. Apa manfaat, apa fungsinya, dan tadi juga seperti waktu yang Bu Eni tanya cuma sedikit-sedikit itu kan, Teh Elsa kan tadi bilang kita ambil 5 hari. Nah, 5 hari ini apakah memang semua kita 5 hari atau dari apa gitu menentukan 5 hari itu? Ya, itu Semisal tadi, jadi gini, kebiasaan itu akan sangat berguna, terpakainya itu ketika apa? Ketika darah melewati masa maksimal haid. Maksimal haid berapa? 15 hari, 15 malam. Di genapnya, misalkan tanggal 1 keluar jam 7 pagi tadi ya. Kemudian genapnya berarti kan di tanggal 16 juga jam 7 pagi. Ya. Saya tampilkan kalender aja deh biar kita hitung bareng-bareng ya. Gimana? Boleh Ustazah? Sebentar coba. Jadi fungsi dari adat atau kebiasaan itu apa kok nggak dipakai, kata Bu Uli ya. Itu dipakainya ketika seseorang melewati masa maksimal haidnya. Harusnya sudah selesai. Bentar, kalender. Harusnya sudah selesai, tapi tidak juga selesai. Ya, jadi bablas gitu. Enggak ketemu sih sebentar. Nah, mana view ada tampil ya? Sudah kelihatan Ustazah. Ya. Kalau pointernya saya kelihatan nggak? Kelihatan. Ada. Jadi ini misalkan keluar tanggal 1 ya. Keluar tanggal 1, saya bingung. Ini tanggal 1 ya. Jangan di sini deh. Yang sebelah kiri. Tidak mau bikin catatan. Sini aja ya. 1 keluar tanggal 1 jam 7 pagi ya. Berarti menghitungnya 1 harinya itu genapnya bukan dari tanggal 1 ini. Tapi dari sini. Ya, genap 24 jamnya berarti kan tanggal 2 jam 7 pagi. Ya, bisa dipahami ya? Jadi menghitungnya adalah keluar haid jam 7 pagi tanggal 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, berarti genap 15 hari, 15 malamnya
itu pada tanggal 16 jam 7 pagi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Ustazah, insya Allah. Gitu ya. Ketika dia punya kebiasaan haid setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 hari misalkan ya. Kebiasaan haidnya 5 hari. Ternyata bulan ini terus haidnya sampai tanggal 17. Berarti berapa? 17 hari ya. 5 hari. Jadi bulan lalu dia haidnya 5 hari. Tapi bulan ini haidnya sampai 18, sampai tanggal 18 baru berhenti. Maka kalau seperti ini, ya, yang diambil adalah 5 hari saja. Bisa dipahami nggak? Karena kebiasaan tadi. Tapi selama darah ini belum berhenti, ya, jadi bukan berarti ketika, wah saya biasanya 5 hari nih, tapi tanggal 6 kok masih ada, ya masih haid. Karena masih dalam masa maksimal haid. Tanggal 7 mau mandi, aduh masih ada, ya berarti masih haid. Terus dia sampai ke tanggal 15. Wah, masih ada juga. Gimana ini? Berarti masih haid. Pas tanggal 16, genapnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Maka mulai sholat zuhur, dia wajib sholat. Wajib mandi. Ya. Jam 7 paginya itu dia wajib mandi. Bisa dipahami? Insya Allah. Enggak? Paham. Ya. Paham sekali. Kan dari awal ini dia nggak tahu ya, darah itu akan berhenti di tanggal berapa nggak tahu. Ya. Terus aja masih ada. Pas digenap 15 harinya, jam 7, dia harus mengakhiri haidnya, mandi di situ. Walaupun darah masih keluar. Tuh ya, bisa dipahami ya? Jadi tanggal 16 jam 7 dia mandi suci. Karena sudah lewat dari masa maksimal haid. Buru-buru mandi suci walaupun masih ada darah. Nah, ketika sholat zuhur jam 7 pagi kan sudah mandi suci. Sholat zuhur berarti wajib. Maka dia melakukan sholat dengan tata cara orang yang istihadah. Pertama, setelah dia cebok, kapasnya disumpel di alat kelamin. Kalau memang darahnya itu benar-benar banyak ya. Jadi pakai kapas, kemudian disumpel di alat kelaminnya, kemudian dia berwudu ya dengan niat agar diperbolehkan melakukan sholat. Karena apa? Karena masih ada darah ya. Kan niat wudu itu apa? Untuk menghilangkan hadas ya. Sedangkan dia masih terus keluar darah. Maka niat wudunya itu ya adalah agar diperbolehkan untuk sholat. Melakukan sholat. Kemudian sholat asar seterusnya. Jadi sampai berhentinya di tanggal 18 dia punya kodoan mulai dari tanggal 6, 7, 8, 9, 10 sampai. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Itulah gunanya adat di situ. Ya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Ya, insya Allah. Ya. Jadi berarti kita harus kodok itu ya? Ya. Ini penting ya, sering kali nggak dicatat jam berapa keluarnya, ya kan? Sering sekali. Nah, masa suci yang kurang pun sama. Sebelum nambah itu deh, ini dulu bisa dipahami nggak? Kira-kira yang masih bingung silahkan. Mau tanya boleh. Saya ya. Yang tadi itu, jadi sholatnya yang harus dikodok itu, yang dari tanggal berapanya Ustazah? Karena kan maksimal batas haidnya tadi tanggal 16 dan 7. Nah, jamnya itu berlaku lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari, genap 5 hari berarti jam? Tanggal 6 jam 7. Tanggal 6 jam 7.
ya. Genap 5 harinya itu tanggal 6 jam 7. Maka mulai kodok zuhur di tanggal 6. Karena asumsi dia awalnya ini adalah haid. Memang seperti itu, ya. Karena kita nggak tahu itu haid atau bukan. Kalau misalkan seandainya berhenti nih, ya. Kan tadi genapnya di tanggal 16 ya. Ternyata di tanggal 14 berhenti. Ya. Berarti haidnya berapa? 14. Haidnya 13 hari. Maaf, 13 ya. Haidnya 13 hari, berarti kebiasaannya berubah. Yang bulan sebelumnya 5 hari, bulan ini 13 hari. Bisa dipahami ya? Gimana kira-kira? Ya, kalau tidak lewat dari 15 hari, ya, maka dianggap haid semua. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan berhenti nih di tanggal 12, kebiasaannya 5 hari, tapi tanggal 12 berhenti, oh berarti kebiasaannya berubah. Yang punya 5 hari, sekarang jadi 11. Tuh. Ya, karena hormon itu ada yang menjadikan darah jadi banyak, jadi lama, ada yang jadi sebentar. Tuh. Kemarin yang dari kesehatan tuh siapa tuh ya? Bisa sharing tuh haid dari versi kesehatannya tuh. Kemarin mungkin hari ini sepertinya tidak hadir. Ada Mbak Sanita Safan nih bukan ya kemarin? Iya. Baik Ustazah. Udah mungkin ya, yang itu bisa dipahami ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi silahkan bisa disimpulkan, Mbak Nida. Baik, jadi mohon dikoreksi ya Ustazah kalau salah. Kesimpulan yang bisa saya ambil, jadi adat atau kebiasaan itu diperhitungkan pada saat haidnya itu sudah melewati batas maksimal yaitu 15 hari 15 malam gitu ya Ustazah. Ya. Kemudian yang paling penting kita catat itu adalah waktunya jam berapa dan hari apa, dan perhitungannya adalah satu hari itu adalah 1 kali 24 jam. Seperti itu. Iya. Jadi ketika darah itu melewati kebiasaan haidnya, saya biasa haid 7 hari. Ini kok 7 hari masih coklat? Ya berarti masih haid. Ya. Selama belum lewat 15 hari. Berhentinya di hari ke-10, oh berarti memang adat haidnya atau kebiasaan haidnya bulan ini berubah. Yang tadinya 7 jadi 10 hari. Ini penting ya. Tidak hanya bagi wanita yang mau hamil aja yang ditanyakan HPHT. Hari pertama, haid terakhir tuh ya. Ya, betul. Bagi kita wanita, semua wanita itu harus memperhatikan HPHT-nya tuh kapan. HPHT-nya berapa? Aduh, maaf saya nggak nulis tuh. Wah, itu bidannya bingung. Gimana ini usia kehamilannya? Saya juga bingung. Maka penting sekali menulis kapan haid keluar ya dan kapan berhenti. Nah, sekarang saya mau membahas kenapa penting mencatat darah berhenti. Ya. Akan ada pengaruhnya apa? Pentingnya mencatat berhenti darah. Saya kasih contoh. Misalkan tadi haidnya tanggal 1, kemudian berhentinya tanggal 6. Ya. Jam 5 sore. Coba, kalau berhenti jam 5 sore, wajib sholat apa saja? Kalau di sana 5 sore, apa tuh ya? 5 sore. Kita pakai Indonesia aja mungkin Indonesia. Ya, Ustazah, biar lebih. Apa? Biar sama persepsinya, mungkin kita pakai waktu sholat yang... Ya, gitu. Waktu sholat aja, oke, siap. Saya bingung lagi. Berhenti keluar tanggal 1, jam 7 pagi. Kemudian berhenti di tanggal 6, 1 jam sebelum sholat maghrib. Ya, 1 jam sebelum sholat maghrib.
atau di waktu asar yang masih sisa 1 jam lagi. Maka dia wajib sholat apa saja? Ketika sucinya itu di waktu sholat asar. Asar, Apa kira-kira? buru-buru mandi, langsung sholat asar ya. Asar dan zuhur. Wajib sholat asar. Zuhurnya Zuhurnya juga wajib. ini yang dari semua partisipan ini yang masih haid siapa aja? Semuanya masih haid ya? Ada yang sudah nggak haid? Saya sudah over. Iya. Saya masih Jadi- haid. Ya. Coba kalau berhentinya di waktu asar, maka wajib sholat apa saja? Sholat asar dan zuhur. Wajib sholat Asar Dan zuhur. dan zuhur ya. Jadi tidak hanya sholat asar saja, tapi harus juga sholat zuhur diqodho. Kenapa? Karena ketika berhenti di waktu sholat yang bisa dijamak pasangannya, ya, maka ikut diqodho juga. Karena itu pasangannya. Bisa dipahami nggak? Seperti berhenti darah haid di waktu isya, ya, maka wajib sholat isya dan juga sholat maghrib. maghrib. Berhenti di waktu sholat zuhur, maka wajib sholat Ya, zuhur. Asar nanti dikerjakan pada waktu asar berarti kan? iya. Jadi lihat sebelumnya bukan setelahnya, ya. Jadi wajib sholat zuhur saja karena zuhur tidak bisa dijama dengan subuh, ya. Enak kan kalau jama sama subuh. Jadi bisa dipahami ya. Pentingnya mencatat jam itu satu dari segi sholatnya. Sholat yang wajib dilakukan ketika berhenti di waktu sholat asar itu adalah asar dan zuhur karena masih pasangan sholat jamaknya. Ketika berhenti di waktu isya maka juga wajib sholat maghrib. Sebelumnya ya, bukan setelahnya. Waktu sholat sebelumnya. Nah, ketika dia tanggal 6 suci ya, jam berapa tadi? Jam 5 misalkan, 5 sore ya. Kemudian keluar lagi nih di tanggal 14. Kira-kira darah apa itu? Ya, Darah ulangi ya. Dia haid tanggal 1 jam 7 pagi. Berhenti tanggal 6 jam 5 sore. Kemudian keluar lagi di tanggal 14. Maka itu darah apa? Haid tuh. itu masih haid. Ustaz. Haid. Masih haid? Masih? Darah haid. Darah haid. Masih haid ya? Ya, belum. Kalau keluarnya di tanggal 19, Tidak ada. Tidak ada. keluarnya di tanggal 19, Istihadah. Istiadah. Udah berhentinya di tanggal 26. Istiadah. 15 belum tahu jaraknya. Coba dihitung. Ya, Masa suci itu kan kalau nggak salah Masih istihadah. masih istihadah. Jadi semuanya istihadah ya. Kapan dia bisa disebut haid lagi? Jika jaraknya Tanggal 30 tanggal 1 berarti. 1 tadi. Ketika pemisahnya ini sudah ada 15 hari 15 malam. Ya. Ketika apa? Pemisahnya ada 15 hari 15 malam. Menghitung pemisah ini dari kapan? Ya betul. Dari suci ya. Sucinya tadi kan berhenti tanggal 6 ya, Tanggal 6. jam 5 sore. Maka menghitung genap suci itu di jam mandinya. Ya. Penting mencatat jam mandi. Ya enggak? Ya. Jam mandinya jam 5 sore. Maka menghitungnya dari tanggal 6 apa tanggal 7? Tanggal
7 jam 6 sore. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kok banyak banget sih? 15. Gara-gara ada yang bersuara di belakang, saya pikirannya jadi. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kenapa jam berapa? Jam waktu mandi tadi jam Jam 5 sore. Ya. Genap masa suci adalah jam waktu kita mandi. Maka tadi keluar darah tanggal 19 sampai tanggal 21 jam 5 sore dia istihadah. Mulai jam 5 sore sampai tanggal 26 ini haid yang kedua. Oh. Bisa dipahami? Ya? Bingung nggak kira-kira? Ini gimana cara nandainnya ya? Kalau di papan tulis saya bisa coret ini. Tadi kan keluar 1 sampai 6 ya. Kemudian berhenti nih. Keluar lagi tanggal 19. Bingung nggak kira-kira? Halo. 19 itu istihadah tadi ya, Ustazah. Iya. Terus kalau misalnya Ulangi lagi ya. Ulangi nih, kasusnya seperti ini. Haid pertama dari tanggal 1 jam 7 sampai tanggal 6. Ya. Haidnya. Jam 5 sore. Kemudian keluar lagi jam 19. Tanggal 19 ya. Jamnya nggak tahu jam berapa, pokoknya keluar jam 19. Kita lihat dulu. Ini darah jelas keluar di luar masa haid ya. Iya. Nah, tanggal 19. Berarti caranya kita menghitung karena sudah di luar masa haid. Ini pemisahnya sudah cukup atau belum untuk dikatakan haid lagi? Gitu, ya. Maka hitung dulu nih. Dari jam 5 sore tanggal 6, jam 5 sore tanggal 7, genap 1 hari, ya. 1, 2, 3, tadi berapa? Sampai 15-nya yaitu tanggal 21. Genap jam 5 sore. Maka tanggal 19, 20, dan 21 dia ini istihadah. Kemudian mulai jam 5 tanggal 21 sampai 26 ini dia haid. Bisa dipahami ya? Haid berikutnya begitu, Ustazah? Ya, karena pemisahnya. Jadi disebut istihadah kenapa? Karena istikmalut tuhri, menyempurnakan masa suci. Karena masa sucinya masih kurang 3 hari, tapi dia sudah keluar darah lagi. Bisa dipahami ya? Gimana? Ya, insya Allah. Yang Pelan-pelan. masih bingung silahkan. Yang masih bingung silahkan. Ya, gimana? Yang mau bertanya silahkan. Ini saya dulu, yang nanya jadi malu. Gimana? Nggak apa-apa, Bu Ari. Gak apa-apa, Bu Ari. Tadi sementara Ustazah bicara, saya nulis. Jadi ada sepenggal kalimat atau sepenggal tanggal yang terlewat. Jadi aku, wah, hari apa ya gitu. Sama Mbak Nida aja diulangi coba. Yang ini Mbak Nida, yang haid yang keduanya, yang dari tanggal 21 itu. Semoga benar ya. Bismillah. Jadi haid pertama itu tanggal 1. Kemudian sampai tanggal 6.
6 ya. Jam jam 5 jam sore. berapa? Jam 5 Jam sore. 5 sore. Nah, kemudian beliau berarti sudah mandi kan ya, jam 5 sore. Dan ternyata di hari atau tanggal 19 ini Ya. beliau haid lagi gitu ya. Nah, haidnya termasuk apa gitu ya? Bukan haid lagi, maksudnya keluar lagi Keluar darah darah lagi sampai tanggal 26. sampai tanggal 26. Jadi status Iya. darah yang tanggal 19 sampai 26 itu bagaimana gitu kan? Ustazah? Iya. Berarti bagaimana Ini Ustazah? enaknya bisa dicoret-coret gini nih, dilingkari gitu. Tapi ini bukan papan tulis ya, saya bingung. Oh, ini bisa ya? Oh, bisa. Bisa ya? Dicoba Ustazah. Oh, Ya, bisa. Bentar. Jadi, tanggal 1 ini ya. Nah, bisa. Kelihatan enggak? kelihatan Ustazah. Tanggal 1 sampai tanggal 6. Ya. Haid ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam 5 sore. Aduh, ini pakai jam 5 sore suci. Kemudian ini bersih ya. Keluar lagi tanggal 19 sampai tanggal 26. Pertanyaannya, 19 ini Darah apa? darah apa? Ya. Ini jam 7 pagi. Bisa dipahami ya? Nah, saya jelasin ulang ya. Jadi, ada seseorang yang haid dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti tanggal 6 jam 5 sore. Maka haidnya berapa hari? 5 hari. 1, ya menghitungnya gini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari haidnya. Kemudian keluar lagi di tanggal 19. Apakah ini termasuk darah haid? Kita hitung dulu. Apakah ini masih 15 hari atau bukan? Tadi kan di sini 5 ya. 6, 7, 8, tanggal 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Darahnya jelas keluarnya, ini 15 harinya genapnya di sini ya. 16. Jelas darahnya itu keluar di luar 15 hari 15 malam. Maka bagaimana? Berarti ini adalah haid yang kedua. Tapi pemisahnya kurang. Ya, kita menghitung dari masa suci. Menghitung masa suci sama. 1 hari 1 malamnya itu digenapkan. Jadi tanggal 7 jam 5 sore adalah genap 1 hari dia suci. Ya. Ini pen ini kelihatan nggak? Kelihatan Ustazah. Ada. Oh iya. Jadi tanggal 7 jam 5 sore adalah 1 hari dia suci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Jam berapa genapnya? 15. Jam 7 sore. Jam 5 sore. genap suci adalah genap dia mandi. 5 sore. Nah, berarti jam 5 sore. Karena ini ada darah, ya, kan pasti menghukumi itu ketika terjadinya ya.
Oh, berarti saya ini istihadoh. Istihadohnya karena menggenapkan masa suci. Sucinya ini kurang 3. Oh, berarti saya mulai jam 5 sore, ya. Mulai jam 5 sore, tanggal 21, dia sudah disebut haid. Berarti dia wajib sholatnya asar, maghribnya sudah haid. Sampai tanggal 26 itu haid yang kedua. Bisa dipahami? Oh, Ini Ustazah, penting. belum. Saya belum. Nggak tahu yang lainnya. Yang bingungnya apa? Coba bisa disampaikan. Saya bingung mulai dari 19 sampai 26 itu. Keluar darah mulai. Jadi status yang tanggal 19 itu jadinya istihadah. Atau istihadah gitu. Istihadah. 19, 20, 21 adalah istihadah. Mulai haidnya tanggal 21 jam 5 sudah disebut haid. Kenapa tanggal 19 tidak bisa disebut haid? Karena sucinya belum genap 15 hari, ya. Kan minimal suci 15 hari 15 malam. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Oke, berarti perhitungan kayaknya pada bingung itu bukan dari 15 hari saja ya, 15 hari masa haid, tapi juga masa suci diperhitungkan gitu ya? Iya, gitu. Jadi antara haid 1 dengan haid selanjutnya ya bisa disebut haid kedua apabila pemisah di antara 2 haid ini mencapai minimal masa suci. Berapa paling sedikit masa suci yang memisah antara haid pertama dengan haid kedua, yaitu 15 hari, 15 malam. Bisa dipahami? Insya Allah. Berarti kalau seandainya dia tuh nggak mulai keluar darah lagi tanggal 19, tapi tanggal 23 gitu, berarti itu sudah haid selanjutnya ya? Haidnya cuma sampai tanggal 23. Gimana? Mulai keluar darah lagi, misalnya bukan tanggal 19, iya. tapi mulai tanggal Misalkan 23. keluar darahnya tanggal 23, ya. Berarti dia tidak istihadah. Berarti dia haid. Iya, haid yang kedua. Yang kedua. Gitu. Bisa dipahami ya? Gimana, bingung? Ini Mbak Aziza sama Mbak Lia kemana ini biasanya? Teh Aziza, Teh Lia? Iya, ada di sini barusan datang ke atas. Iya, Teh, maaf. Gitu. Kita mau pergi, jadi dari tadi siap-siap. Bisa nyimak dulu. Iya. Insya Allah minggu depan kita aktif lagi, Teh. Oh iya, lagi ada kegiatan tambahan yang lain ya mungkin ya? Mau pergi, Teh. Oh, subhanallah. Ada termin. Ada termin. Iya. Ustazah Haza. Iya, gimana? Jadi tanggal 26 itu sudah mulai haid yang bulan berikutnya ya? Iya. Mulai tanggal, jadi kejadiannya tanggal 19 sampai tanggal 26 itu keluar darah lagi. Iya. Gitu, ya. Maka yang belum mencukupi masa minimal haid itu disebut istihadah. Kalau sudah 15 hari 15 malam pemisahnya, maka itu baru disebut haid. Bisa dipahami mungkin ya? Berarti ini bisa kita bilang istihadah 3 hari, kemudian yang dari 22, 23, 24, 25, 26 itu haid. Haid. Nah, menghitungnya jam 5 juga sama. Oh iya ya. 1 hari 1 malam. 22, 23, 24, 25, 26 ini haid. Tanggal 22 jam 5 mulai disebut haid
yang kedua Iya. atau dibilang istrinya. Oke. Berarti haid yang kedua ini dihitungnya dari suci yang tanggal 5 gitu, Ustazah? Iya, Oh, berbeda menghitungnya berarti mulai dengan iya. Pentingnya menghitung jam, baik itu pertama kali keluar ataupun ketika mandi, itu penting catat. Sucinya jam berapa? Harus ingat, aduh lupa ya kemarin tuh pas waktu sholat apa ya, gitu ya. Itu harus dicatat. Jamnya jam berapa? Karena kita nggak pernah tahu ya, kondisi hormon seseorang itu pastikan berbeda terus. Ah, saya nggak pernah istihadah kok. Oh, mungkin ada suatu saat ketika mau menopause mungkin nanti sedikit-sedikit, atau ketika lagi ada yang dikerjakan akhirnya pikiran kita penuh, akhirnya berpengaruh dengan hormon kita, itu sangat berpengaruh dengan haid kita juga. Jadi penting sekali mempelajari cara menghitung haid. Jadi jangan sampai pemahaman kita ketika keluar darah 17 hari, maka yang haid adalah 15 hari, 2 harinya istihadah. Nah, itu salah besar ya. Pemahaman yang salah. Dari 4 madhab, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, ya, semuanya itu tidak ada yang membuat hukum ketika keluar darah 17 hari, 15 harinya haid, 2 harinya istihadah, itu tidak ada. Ya. Jadi bukan berarti ketika orang keluar darah 24 hari misalkan ya, naudzubillah, tapi keluar darah 24 hari berarti 15 hari haid, sisanya istihadah, itu salah juga. Ya. Maka gimana cara menghitungnya? Kembali ke kebiasaannya gitu ya. Kebiasaannya 5 hari berarti 5 hari, sisanya istihadah. Penting kita mengetahui cara menghitung haid. Insya Allah nanti dibahas lagi minggu depan. Kalau memang belum dipahami, nanti saya bikin dulu skemanya biar dipahaminya mudah. Ya. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? masih kami cerna dulu, Ustazah. Jadi kadang paham, kalau saya sendiri kadang paham, kadang oh iya ya kok gitu, jadi kayak gimana? Gitu. Saya itu paham istihadah karena mengalami sendiri. Istihadahnya itu ketika nifas malah, ya. Dan setelah itu saya, waduh, ini benar-benar teguran dari Allah. Saya biasanya iya aja ketika diterangkan, iya, tapi ketika mengalami sendiri baru betul-betul paham sampai 7. Jadi jangankan memang manusia yang namanya wanita ini ya rumit, haid aja rumit gitu ya. Memahami karakteristik wanita itu memang rumit ya. Tapi penting kita memahami diri kita sendiri, yaitu dengan memahami ilmu haid. Bisa ditutup mungkin, Mbak Nida? Ini banyak yang nunggu. Banyak yang mau izin. Iya. Jadi mungkin kita lanjutkan minggu depan lagi insya Allah ya Ustazah. Ya. Biar lebih mantap lagi. Ya. Baik, alhamdulillah ilmu tentang haid dan istihadah ini sangat bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan semakin menambah pemahaman kita ya tentang haid dan istihadah. Baik, untuk selanjutnya kami mohon berkenan Ustazah untuk menutup dengan doa. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari ini ya menjadi wasilah terbukanya segala pintu kebaikan untuk kita. Karena Allah ridho kepada wanita ya, semua manusia, umat Rasulullah yang mau mempelajari ilmu agama. Ciri bahwa Allah menyayangi hambanya, menakdirkan kita baik, itu cirinya adalah kita diberikan kesempatan, ya, diketuk hatinya mau mempelajari ilmu agama. Ya, itu perlu disyukuri sekali. Alhamdulillah mau belajar. Kita lihat saudara-saudara kita yang lain udah diajak, ayo yuk ngaji yuk, ya, itu sangat sulit ya. Kalau belum mendapat hidayah, sulit untuk diajaknya. Maka kita tidak boleh bersombong ria, jangan sampai menghukum orang lain. Oh, kita yang ngaji berarti kita masuk surga, yang nggak ngaji berarti masuk neraka. Wah, itu bahaya ya. Jangan sampai menghukumi orang lain
dengan hukum Allah. Karena yang berhak menghukumi seseorang masuk ke surga atau masuk ke neraka itu hak prerogatif Allah, hanya Allah yang berhak menentukan, ya. Jadi kita berdoa semoga kita bisa istiqomah, ya, tetap berada di jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah, ya, selalu dijaga oleh Allah, selalu diketuk hatinya untuk melakukan kebaikan, ya, mempelajari ilmu agama, walaupun kita belum paham, terus kita pelajari. Dengan berkahnya kita belajar, pasti akan Allah buka pintu-pintu kebaikan yang lain. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya berterima kasih ya dapat hiburan. Jadi insyaallah mohon doanya sehat selalu. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, insyaallah. Amin, amin. Terima kasih, Wabarakatuh, Ustazah. Sama Ibu. Semuanya juga semoga sehat selalu dalam kasih sayang Allah selalu. Amin. Terima kasih Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini belum di stop. Mohon izin ya, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.